Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah kajian malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka untuk belajar ilmu agama yang insya Allah akan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sepatun kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan kita, yang menjadi panutan kita. Semoga kita sekalian istiqomah mengikuti apa yang telah beliau sampaikan, sehingga insya Allah kita termasuk umatnya yang nanti bertemu di surga Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, sebelum kajian kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu kajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kajian malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Tito Juwono dengan tema Jalan Agar Tetap Istiqomah. Jam 19.41 nanti sampai jam 20.41. Jadi pas 1 jam. Nanti mungkin setengah 9 materi, nanti 15 menit kita pakai untuk tanya jawab. Kepada beliau Ustadz Tito Juwono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Abu Tamim, Mas Surati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang kenikmatan ini sangat luar biasa banyaknya, yang melimpah ruah ya. Sampai Allah Ta'ala sampaikan, ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu, karena saking banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di antara kenikmatan itu jamaah sekalian adalah nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita semua, dan juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat ringan untuk thalabul ilm seperti pada malam hari ini. Ini kita syukuri ya. Juga kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Ta'ala dengan nikmat teknologi seperti ini. Walaupun musim hujan, kemudian hujan begitu lebatnya tadi, tapi tidak menghalangi kita untuk menyelenggarakan majelis taklim melalui via Zoom ini. Ini kenikmatan yang luar biasa ya. Dan haruslah kita syukuri kenikmatan itu dengan kesyukuran yang sebenar-benar kesyukuran, yakni dengan disertai dengan kesyukuran, pengakuan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dengan mengucapkan kalimat thayyibat, dan juga dengan arkan, dengan amal perbuatan kita. Jamaah sekalian yang kami hormati, saya cintai, mohon maaf, sebenarnya jadwal pada malam hari ini adalah Ustadz Ari Wibowo, tapi karena beliau akhir-akhir ini sangat sibuk ya, baik di keluarga maupun tugas beliau, sehingga beliau minta saya untuk menggantikan. Sebenarnya kita sudah berusaha untuk mencari pengganti beliau ya untuk malam hari ini ya. Beberapa ustadz yang kita hubungi
karena mungkin mendadak beliau tidak bisa menggantikan beliau, sehingga saya yang biasanya sebagai moderator ya menggantikan beliau. Saya sampaikan ke Ustadz Ari bahwasanya ini tidak ada rotan pun akar pun jadi ya. Semoga walaupun akar tetap bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak seperti biasa dan tidak sebagaimana dalam virtual background saya. Ustadz Ari ada di sini. Ustadz Ari di sini. Beliau apa namanya ikut hadir gitu ya. Iya. Tapi mungkin apa namanya pasif gitu. Jadi topiknya tidak sesuai dengan backgroundnya ya, backgroundnya hadis arba'in, kemudian topiknya pada malam hari ini adalah jalan agar tetap istiqomah sebagaimana dalam pengumuman. Semoga tetap bermanfaat walaupun materinya tidak seperti biasanya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para ulama menyampaikan mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik ya dan terkadang turun. Dia naik al-imanu yazidu bi taatillah. Dia naik karena taat kita pada Allah taala. Dan iman itu terkadang turun ya. Dan biasanya turun ini karena maksiat kita kepada Allah taala. Al-imanu yang khusu bi maksiatillah. Jadi dengan bermaksiat kepada Allah taala. Sehingga jamaah sekalian wajib bagi kita untuk mengusahakan bahwasanya iman kita terus naik ya. Jangan sampai iman kita biarkan tandus, kemudian iman kita turun, kemudian sampailah kepada titik nadir kita menuju kekafiran kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang tidak kita kehendaki. Sehingga sebenarnya kita bisa mendeteksi kapan iman kita naik dan kapan iman kita turun. Iman kita naik tandanya apa Bapak Ibu-ibu? Yakni ketika kita itu semangat dalam kebaikan. Mengaji habis maghrib semangat. Sholat jamaah semangat, sholat sunnah semangat, kemudian infak semangat, dan sebagainya, menolong orang lain semangat. Ini tanda iman kita sedang naik. Sebaliknya Bapak-bapak, Ibu-ibu, tanda iman turun, itu kita tidak bersemangat dalam kebaikan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita mengaji kok tidak semangat, baru satu halaman sudah pengen menutup kembali, ya. Sudah berat sekali, baru satu halaman ya, satu muka itu. Ini tanda iman kita turun. Bahkan mau mengambil Quran saja berat. Ya, ini tanda iman kita sedang turun. Juga untuk melakukan sholat berat, melakukan zikir berat, infak berat, dan aktivitas kebaikannya terasa berat. Ini menandakan iman kita turun. Ya, dan kita tahu kapan iman kita naik dan kapan iman kita turun. Dan seharusnya memang kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala supaya kita itu ringan dalam melakukan kebaikan. Jadi ada dua hal ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu bisa menaikkan iman. Iman kita naik bisa mendrive atau mendorong kebaikan yang akan kita lakukan. Juga sebaliknya, kalau kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka iman kita akan turun. Sebaliknya, iman kita turun akan mengakibatkan kita itu malas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, malas untuk melakukan kebaikan. Malas untuk melakukan amal soleh. Dan ini yang tidak kita kehendaki. Sehingga jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan diskusikan bagaimana kita mengusahakan kita semua ya, terutama saya ya di sini sebagai pembicara pemateri, supaya iman kita terus naik. Kita itu segar, senang, gembira dengan kebaikan yang telah kita lakukan. Ya, ada beberapa fenomena ketika iman turun. Ya, ini ada beberapa fenomena yang bisa kita cermati. Ada di surat kabar, ya, seorang kakek ditemukan meninggal di losmen bersama PSK. Ini kakak pensiun, mestinya menikmati menikmati hari pensiunnya dengan anak cucunya dengan senang, bahagia. Anggaran dia ke losmen, kemudian dia ditemukan meninggal, di sana ada PSK, ya. Dan ya naudzubillah. Jadi si kakak ini ya mungkin semangatnya tinggi, tetapi tenaganya yang tidak
kuat lagi. Dan naudzubillah, tenaganya bukan digunakan untuk kebaikan ya, tapi untuk keburukan. Ini sebuah tanda-tanda bahwasanya iman sedang turun dan titik nadirnya ketika meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada tokoh atau artis murtad atau keluar dari agama Islam. Tokoh, artis, atau siapapun murtad atau keluar dari agama Islam. Ya, mungkin kita saksikan lah, ada tokoh baru-baru ini juga keluar dari Islam. Kemudian artis, yang artis tersebut sebagai pemeran orang pahlawan dalam Islam. Pahlawan di Muhammadiyah sekalipun. Kemudian murtad keluar dari agama Islam. Ini fenomena, jangan sampai terjadi pada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ada pejabat ya korupsi. Ya, pejabat korupsi. Dan kita tahu terkadang bahkan banyak hal pejabat ini ya tahu ilmu agama ya, tapi juga korupsi. Kemudian yang keempat, ada fenomena lagi pejabat membuat pernyataan-pernyataan yang menjadi syariat. Bahkan mungkin pernyataan-pernyataan yang kemudian bisa menjadikan mereka keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Seperti pernyataan-pernyataan bahwasanya semua agama itu benar ya. Semua agama itu sama, semua agama itu benar ya. Kemudian agama adalah musuh Pancasila dan sebagainya. Ini sebuah pernyataan yang menyelisih syariat. Agama adalah musuh Pancasila. Jadi mengadu domba antara agama dengan Pancasila. Kemudian ada juga fenomena jamaah sekalian ketika akan meninggal dunia, sakit akan meninggal dunia dibawa ke dukun dan kemudian mengikuti perintah dukun untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Dan ini banyak terjadi ya. Sudah mau meninggal sakit keras, kemudian rumah sakit tidak begitu mampu secara ikhtiar, secara kedokteran, kemudian dibawa ke dukun, oleh dukun diperintahkan untuk berbuat kesyirikan. Kemudian matilah meninggal dalam keadaan kesyirikan. Nah, ini beberapa fenomena yang menjadikan betapa pentingnya istiqomah. Ya, istiqomah dari dulu sekarang sampai kita meninggal nanti. Ya, jamaah sekalian, makanya di awal saya sampaikan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Masya Allah, kalau turun, kemudian kita malas untuk berbuat kebaikan, kemudian kita semangat untuk berbuat kejelekan, kemudian kita semangat untuk berbuat maksiat, kita khawatir ketika kita meninggal dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau di kamus itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sama sekalian, istiqamah itu tulisannya gini, istiqamah ya. Tapi saya kalau untuk pengajian bukan tulisan ilmiah gitu ya, saya biasa pakai istiqomah ya. Value ada nilai tersendiri pakai qaf ya. Kalau di KBBI istiqamah seperti ini ya. Artinya adalah sikap teguh, pendirian dan selalu konsisten. Ini buat KBBI. Tentu konsistennya ini kalau dalam pandangan kita dalam syariat adalah konsisten terhadap syariat Allah Ta'ala. Kemudian dalam bahasa Arab, karena ini serapan dalam bahasa Arab, istiqomah itu berasal dari istaqoma yastaqimu istiqomatan. Jadi artinya istiqomah itu artinya adalah lurus, ya, tegak, ya. Kemudian ada dua faedah dalam wazan ini. Yang pertama adalah faedah tahawul, yakni adanya perubahan. Jadi arti kalimat istiqomah adalah sesuatu itu berubah menjadi lurus. Jadi sebelumnya kurang lurus, kemudian dia berubah menjadi lebih lurus, menjadi lurus, itulah istiqomah. Kemudian selain ada faedah tahawul pada pola wazan ini, juga ada faedah takaluf, yakni kesungguhan pada pelaku, fa'il ya. Jadi fa'il dari istiqomah ini adalah mustaqim ya, mustaqimun itu fa'ilnya. Fa'il itu pelaku. Jadi orang yang istiqomah ya. Orang yang istiqomah itu mustaqimun ya. Mustaqimun. Ya, jadi dia pelaku istiqomah ya. Jadi kalau istiqomah sendiri ini fi'il, kalau mustaqimun ini fa'il. Orang yang istiqomah ya. Jadi mempunyai faedah
Takalo, artinya sungguh-sungguh. Ya, artinya adalah ketika kita beristiqomah itu bukan hanya ucapan, tapi juga tindakan nyata untuk mewujudkan istiqomah. Ya, tidak hanya sekedar ucapan, tapi tidak ada usaha untuk mewujudkannya, tapi betul-betul kita berusaha sungguh-sungguh untuk meraih istiqomah. Ini definisi daripada istiqomah. Artinya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk lurus tegak di jalan Allah Ta'ala, ya, dari sekarang sampai nanti ketika kita meninggal dunia. Ini istiqomah. Kemudian dalam Al-Quran, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini disinggung terkait dengan istiqomah dalam surat Al-Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, Allah takhafu, ya, janganlah kamu takut. Allah takhafu wala tahzanu, dan janganlah merasa bersedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ini ganjaran bagi orang-orang yang istiqomah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi istiqomah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, jadi mengakui Tuhan kami adalah Allah, tentu dengan juga melaksanakan konsekuensinya, melaksanakan tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat, dan juga beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian teguh pendirian, memegang tauhid ini, ya, keimanan ini sampai meninggal. Maka fadilahnya adalah Allah Ta'ala akan memberi pesan kepada kita, ya, ketika kita meninggal, ya, ini, ya, maka janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kemudian tafsir Muyassar terkait dengan ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tidak ada Rabb bagi kami kecuali Allah, mereka istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka para malaikat turun kepada mereka saat mereka menghadapi ajal dengan mengatakan, jangan takut pada kematian dan kejadian sesudahnya, artinya sesudah kematian. Kemudian jangan bersedih hati atas dunia yang kalian tinggalkan. Berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian di dunia karena iman dan amal soleh kalian. Jamaah sekalian, dalam surat Al-Fusilat ini menerangkan bahwasanya ini adalah fadilah dari istiqomah. Betapa mahalnya istiqomah, betapa besarnya fadilah istiqomah. Tentu orang yang istiqomah takut dengan kematian. Karena konsekuensi setelah kematian ini adalah ketika kita tidak istiqomah di jalan Allah Ta'ala, mungkin azab kubur, ya, takut dengan azab kubur. Kemudian juga setelah nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dihisab oleh Allah Ta'ala, kemudian ditetapkan baginya surga atau neraka, takut dengan nerakanya Allah Ta'ala. Tapi bagi orang istiqomah, maka malaikat memberikan kabar gembira, ya, memberikan kelegaan bagi kita kaum muslimin yang istiqomah, supaya kita jangan bersedih, jangan takut, dan kita digembirakan dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ya, jamaah sekalian, dunia yang sebentar, ya, mungkin umur 85 tahun itu sudah sangat lama gitu, ya. Jarang sekali ditemukan umur yang 90 tahun, mungkin di tempat saya di desa itu yang 90 ke atas cuma 1 orang, ya. Lainnya di bawah 90 ke atas, ya. Itu sangat pendek sekali umur seperti itu. Maka umur yang sangat pendek ini di dunia, maka kita berusaha untuk istiqomah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, sekuat tenaga kita, ya. Tentu dengan gegap gempitanya dunia seperti ini, terkadang banyak godaan sana sini, kanan kiri, muka belakang gitu, ya. Kita tetap
meminta kepada Allah Ta'ala diberikan kepada kita semua oleh Allah Ta'ala supaya bisa istiqomah pada Allah Ta'ala. Ini terkait dengan istiqomah dalam Al-Quran. Kemudian ada dalam hadis Rasulullah SAW terkait dengan istiqomah ini. Ini hadis dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ya, Sufyan ini bertanya atau berkata kepada Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah, qulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka qala qul amantu billah fastaqim." Sufyan berkata kepada Rasulullah SAW, aku berkata, kata Sufyan, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah engkau ya Rasulullah, setelah Anda." Beliau SAW menjawab, ya, "Qul," kata beliau, "amantu billah fastaqim." Ya, amantu billah fastaqim. Aku beriman kepada Allah Ta'ala, lalu istiqomahlah. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Tirmizi serta Ibnu Majah. Artinya kita mengatakan aku beriman, tentu segenap keyakinan dalam hati, ya. Kemudian kita istiqomah dengan iman tersebut. Apapun iming-iming dunia, kita tetap istiqomah. Apapun keadaan dunia di sekitar kita, kita tetap istiqomah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau berkata menjelaskan makna istiqomah dalam hadis ini. Beliau mengatakan istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa membelok ke kanan atau ke kiri, dan istiqomah mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir dan yang batin dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Maka wasiat ini mencakup seluruh ajaran agama. Masya Allah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ini adalah makna istiqomah dalam hadis ini yang diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yakni meniti jalan yang lurus, yakni jalan agama ini tanpa membelok ke kanan atau ke kiri, ya, ketaatan lahir batin, meninggalkan semua perkara yang dilarang. Masya Allah ini, ya. Semoga kita bisa memegang teguh agama ini. Terkadang Bapak Ibu, ketika kita ingin istiqomah, terkadang banyak juga hal-hal yang membuat kita tidak istiqomah. Saya pernah, pengalaman saya, ya, ketika ada undangan workshop internasional pada waktu di Malaysia, gitu ya. Ustadz itu mah. Aku Ustadz. Jadi ketika suatu saat ada undangan workshop bersama internasional gitu ya, saya dengan ada kawan dari Indonesia juga. Kawan saya juga Muslim, ya Muslim taat gitu ya. Kemudian penyelenggara workshop ini dari UNESCO, ya, dari UNESCO. Ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan panitianya. Kemudian biasa panitia itu datang gitu ya, ketika ada makan malam gitu ya, malam datang menghampiri kita ketika kita duduk makan malam gitu. Biasa orang Barat itu ketika datang pertama itu kemudian cipika-cipiki gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan gitu, ya. Dan pada waktu itu saya berusaha ya untuk istiqomah, maksudnya ini jadi tantangan kita gitu. Dalam kondisi seperti itu ya, saya biasa ketika dengan yang bukan mahram, kemudian saya meletakkan tangan seperti ini. Tapi ada kawan saya sampai cipika-cipiki dengan panitia yang perempuan. Walaupun di adat istiadat di barat sana cipika-cipiki laki-laki perempuan mahram itu biasa, tapi dalam Islam ini dilarang. Nah, inilah godaannya istiqomah. Terkadang mungkin saya merasakan dia tidak enak ketika yang lainnya cipika-cipiki laki-laki dan perempuan dan sebagainya, kemudian tidak melakukan itu, tidak enak, ya. Inilah tantangannya ketika kita mau istiqomah, kemudian di lingkungan kita seperti itu, ya kita ya makanya di sini disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya kita mesti untuk tegak, kemudian tidak melakukan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Juga banyak pengalaman kawan-kawan kita yang Masya Allah beliau sekolah di negara non-muslim gitu, memegang istiqomahnya, misalkan diajak
pembimbingnya untuk minuman keras. Jadi biasa bapak-bapak, ibu-ibu di Jepang itu misalkan yang namanya pesta itu, undangan pesta itu pakai miras gitu. Tentu di tempat kita kan haram itu menurut Islam ya. Ini tantangan bagi kita, terutama kawan-kawan kita yang belajar di semisal Jepang, Australia ataupun Eropa, maka ketika eh, diajak pesta itu pakai miras itu, ya kawan-kawan kita alhamdulillah berani menolak, ya berani menolak. Ya, ada suatu saat kawan saya yang kuliah di Jerman juga, ya beliau cerita ke saya pernah diajak pesta juga, ada mirasnya, kemudian beliau bilang bahwasanya saya tidak minum miras ini, gitu ya. Kemudian miras itu mau diambil oleh pembimbingnya, ya, pembimbing S3-nya. Kemudian oleh beliau sampaikan, ini kan sudah diberikan ke saya ya, jadi tidak boleh diambil kembali. Jadi maksudnya bahwasanya itu miras mau dibawa pulang, kemudian mau dibuang gitu ya, supaya tidak memberikan lebih madarat kepada pembimbingnya. Gitu. Dan ini memang tantangan, apalagi ketika kita eh, berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tadi saya sampaikan bahwasanya ketika ada seorang pejabat korupsi dan sebagainya, mungkin lingkungannya juga tidak mendukung. Di situ ada lingkungan di sekitar dia yang kemudian ya korupsi itu jadi sesuatu yang biasa, kemudian kalau tidak korupsi malah jadi tidak lazim atau tidak biasa, tidak seperti kawannya. Ya inilah pentingnya istiqomah di situ, ya, sabar dan istiqomah, ya. Ini hadis Rasulullah SAW tentang istiqomah. Sehingga jamaah sekalian, ini kita camkan betul, hidup kita cuma sebentar, maka kita usahakan untuk bisa istiqomah meniti jalan yang lurus ini, agamanya lurus ini tanpa membelok kanan ataupun kiri, ya. Dan taat lahir batin, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana jalan agar tetap istiqomah, jamaah sekalian? Terkadang ya kita merasakan, jamaah sekalian, kalau kita jarang ngaji, ya, dalam berkumpul dengan kawan-kawan, itu terkadang kita merasakan kekeringan dalam keimanan, ya. Kemudian semangat untuk berbuat kebaikan itu jadi menurun, ya. Maka ini ada beberapa jalan agar tetap istiqomah, ya. Yang mungkin di luar ini juga banyak, saya kira. Ini 6 hal akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menuntut ilmu din, yakni menuntut ilmu ngaji, ya, seperti ini. Masalah dengan ngaji seperti ini kita saling bertemu, apalagi nanti ketika sudah tatap muka, ya, kita ketemu dengan kawan kita, semuanya berorientasi untuk menambah ilmu. Kemudian di sekitar kita, dekat kita ada yang duduk sambil mengaji, membaca Al-Quran. Ini memotivasi kita untuk istiqomah, ya. Jadi menuntut ilmu din ini memotivasi kita untuk istiqomah. Di samping ilmunya sendiri yang bermanfaat untuk kita, juga di forum itu lingkungan yang sangat mendukung untuk istiqomah ini, motivasi kita dalam kebaikan terus ini yang kita dapatkan. Terkadang jamaah sekalian, apa yang disampaikan Ustaz terkadang kita sudah tahu, ya. Terkadang kita sudah tahu, tetapi kita perlu siraman rohani dari Ustadz untuk kemudian diingatkan kembali, disegarkan kembali, sehingga kita kuat dalam semangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Terkait dengan ilmu ini, banyak sekali jamaah sekalian fadilah dalam menuntut ilmu. Sebenarnya yang sering saya sampaikan, yang pertama adalah ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hadis riwayat oleh Imam Muslim. Jadi seperti saat ini jamaah sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian hadir setiap malam Jumat, malam Sabtu, kemudian juga ada kajian akad pagi, maka insya Allah
Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk masuk surganya Allah Ta'ala, dan ini harapan kita, ya. Inilah harapan kita. Cita-cita manusia terbesar itu adalah masuk surga. Karena ada dua hal saja Bapak Ibu di akhirat nanti. Kita masuk surga atau kita terjerumus ke neraka. Ya, naudzubillah kalau kita masuk neraka, dan ini kita usahakan supaya kita istiqomah. Salah satunya caranya adalah dengan menuntut ilmu. Kemudian ilmu ini adalah warisan para nabi, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzil wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Ini jamaah sekalian, jadi ketika kita bersemangat untuk mencari ilmu ini, berarti kita bersemangat untuk mewarisi warisan para nabi, yakni ilmu. Karena para nabi tidak mewarisi dinar maupun dirham, tapi para nabi mewarisi ilmu. Dan alhamdulillah kita bersemangat untuk mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, ini dalam rangka untuk ini. Kemudian yang ketiga adalah ilmu akan kekal, ya, dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal dunia. Bagaimana hadis riwayat Muslim yang sering kita dengarkan, jika seorang meninggal terputuslah amalnya kecuali 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang berdoa untuknya. Jika ilmu yang bermanfaat ini, al ilmu nafi, ini adalah ilmu yang sampai ketika kita setelah meninggal masih mengalir, ya. Ilmu yang kita amalkan kemudian kita tularkan kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada lingkungan kita. Inilah ilmu yang akan bermanfaat, yang akan kekal, bahkan ketika kita meninggal pun juga akan mengalir ilmu itu atau pahalanya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW berdoa untuk ditambahkan ilmu, ya. Sebagaimana doa Rasulullah, "Waqur Rabbi zidni ilman," dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi ini salah satu doa kita minta kepada Allah Ta'ala akan diberikan akan ilmu ini. Kemudian jamaah sekalian, yang kelima adalah orang yang dipahamkan agama ini adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Mana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Ta'ala akan pahamkan atas agama ini. Jadi sekalian, ketika Allah Ta'ala menghendaki kita kebaikan diri kita, maka Allah Ta'ala pahamkan atas agama ini. Kita paham akan halal haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang dilarang. Kemudian kita mengetahui bagaimana tata cara beribadah sesuai dengan sunnah dan sebagainya. Nah, sehingga ini thariqahnya, jalannya adalah dengan cara mengaji, ya, belajar bisa dengan banyak jalan, diantaranya adalah dengan membaca, kemudian juga mengikuti majelis taklim. Ya jamaah sekalian, ini pentingnya kita istiqomah dengan jalan menuntut ilmu din, dan banyak sekali fadilah atau faidah dari kita menuntut ilmu din ini, ya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, setelah kita menuntut ilmu din, ya, kita ikut majelis taklim, kemudian kita juga membaca buku dan sebagainya. Maka yang kedua, kita berusaha konsisten mengamalkan ilmu itu. Jadi amal, ya, amalan kita disertai dengan ilmu, ilmu berbuah amal. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita dikatakan amal yang ilmiah dan ilmu yang amaliyah. Artinya amal yang dilandasi dengan ilmu, kemudian ilmu yang berbuah pada amal. Dan kita Muslim harus seperti itu. Tidak seperti Nasrani dan Yahudi sebagaimana di tafsir surat Al-Fatihah ayat terakhir itu, ya,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tunjukilah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Al-maghdub itu dimurkai. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menafsirkan al-maghdub yang biasa sering kita baca itu Bapak Ibu, al-maghdub dalam surah Al-Fatihah itu adalah hum Yahudi. Ini adalah Yahudi. Yahudi itu dimurkai oleh Allah Ta'ala karena apa? Dia itu sebenarnya tahu syariat, tahu ilmu, tapi kemudian memang lancang, kemudian tidak mengamalkan ilmu itu. Bahkan sering membuat strategi supaya dia suatu yang diharamkan sehingga nampak halal, ya. Kalau kita baca surat Al-Baqarah itu banyak terkait dengan sejarah Bani Israel yang dia membangkang terkait dengan peraturan Allah Ta'ala, ya, bersiasat supaya bisa membangkang terkait dengan peraturan Allah Ta'ala, suatu yang dilarang kemudian dibuat remang-remang supaya itu terlihat halal. Ini perilaku Yahudi. Kemudian Nasara, ya, yang waladdallin, kata Ibnu Katsir menafsirkan al-dzallin ini yakni orang-orang yang sesat, ya. Jadi tadi kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, yakni jalan para sahabat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, ad-dzallin. Ya, kata Ibnu Katsir, ad-dzallin ini ketika kita baca surat Fatihah, ya, ad-dzallin ini adalah Nasara, yakni dia itu adalah orang-orang Nasara. Orang Nasara ini dia banyak beribadah tapi tanpa disertai dengan ilmu. Akibatnya apa? Akibatnya seorang nabi dijadikan Tuhan, ya. Nabi Isa seorang nabi kemudian dijadikan Tuhan. Ya, sehingga jamaah sekalian, kita sebagai umat Islam itu yang amaliyah disertai dengan ilmu yang berbuah amal, ya. Caranya dengan mengaji seperti ini. Ya, kita tidak terjebak kepada syirik, tidak terjebak kepada bid'ah dan sebagainya. Itu yang kedua, berusaha konsisten mengamalkan ilmu. Nah, ketika kita ngaji, misalkan bapak-bapak, ibu-ibu ada diterangkan sholat duha, kita juga berusaha untuk sholat duha istiqomah, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat sholat duha di pagi hari. Satu saat kemudian ada pemateri menyampaikan fadilah sholat 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat sholat fajr itu lebih baik daripada dunia seisinya, maka kita mengamalkan ilmu ini, ya. Kita bangun kemudian sebelum sholat subuh berjamaah kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, sedikit kita amalkan ilmu itu. Jangan sampai kita berangkat ngaji kemudian tidak ada niat untuk mengamalkan ilmu itu, jangan, ya. Dan konsekuensi bagi orang yang berilmu adalah mengamalkan ilmu ini, ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya. Jadi sedikit-sedikit yang kita ngaji dari majelis taklim kita amalkan. Kemudian yang ketiga, setelah kita menuntut ilmu kemudian konsisten terhadap ilmu tersebut dalam arti mengamalkan, maka yang ketiga di sini adalah mendakwahkan ilmu ini. Jadi mendakwahkan ilmu. Jadi setelah ilmu kita cari, kemudian kita amalkan, kita mendakwahkan ilmu kepada keluarga kita, anak istri kita, kemudian lingkungan terdekat kita, dan sebagainya. Mendakwahkan ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak harus ceramah seperti ini, tidak harus ceramah di mimbar-mimbar, tapi juga dengan sangat kepada anak kita, mengajak anak kita untuk sholat mengajak anak kita untuk sholat subuh, mengajak anak kita sholat duha, ini termasuk mendakwahkan ilmu, ya. Kemudian mengajak tetangga kanan kiri kita, ini termasuk mendakwahkan ilmu. Ini jalan menuju istiqomah, ya. Jadi ketika kita mendakwahkan ilmu seperti ini, karena ketika kita mendakwahkan ilmu seperti ini ya utamanya sebenarnya ini untuk kita, bukan untuk jamaah sekalian. Jadi yang berbicara itu lebih terkena dulu, ya. Makanya ketika ada yang menunjuk itu yang sebenarnya yang satu ke ini, tapi yang 4 ke kita sendiri, ya. Artinya yang banyak itu malah untuk ke
yang mendakwahkan, sehingga dengan mendakwahkan ilmu ini kita menjadi lebih istiqomah daripada kita mengamalkan menurut ilmu, kemudian kita mengamalkan, kemudian kita tidak dakwahkan. Lambat laun maka kita akan turun imannya, kemudian tidak semangat. Tapi dengan mendakwahkan ilmu ini, kemudian berinteraksi dengan jamaah sekalian, maka akan menjadikan kita lebih istiqomah. Kemudian jamaah sekalian, yang keempat adalah bersabar dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan berdakwah. Artinya ketika menuntut ilmu kita bersabar. Ya mungkin jam-jam segini mungkin enak ya Bapak nonton sinetron dan sebagainya, kemudian layah-layah dan sebagainya. Atau nanti ketika sudah offline ya mungkin lebih enak di rumah ya. Tapi dengan bersabar ya kita tetap buka Zoom, kemudian ikut kajian. Inilah bersabar kita dalam menuntut ilmu ya. Kemudian juga perlu mencatat ya. Terkadang kita perlu beli buku ya, itu bersabar dalam menuntut ilmu. Jadi ketika kita beli buku untuk anak kita misalkan itu ampun pelit deh, karena ini adalah salah satu thariqah untuk mendapatkan ilmu ya. Dan ini bersabar dalam menuntut ilmu ini sebagai bagian dari jalan menuju istiqomah kita. Kemudian mengamalkan ilmu juga bersabar Bapak Ibu. Kita tahu ilmu terkait dengan sholat tahajud misalkan. Bangun 3:30 pagi itu perlu bersabar ya. Terkadang bangun 3:30 cuma misalkan ke toilet kemudian kembali ke kasur ya. Nah, ini namanya kurang bersabar. Juga ketika kita mendapatkan ilmu tadi sudah saya sampaikan, misalkan sholat duha misalkan 2 rakaat atau 4 rakaat, bersabar ya. Jadi jam 7 atau 7:30 kita mendirikan sholat duha. Ya ini bersabar. Kalau tidak bersabar maka ilmu itu tidak bisa diamalkan. Bahkan terkadang jamaah sekalian di kondisi-kondisi tertentu memang mengamalkan ilmu itu sangat berat. Ya, misalkan sebagai contoh ada di tempat kerja di industri ini di Indonesia juga itu ketika mau Jumatan misalkan itu dilarang oleh pabriknya. Nah, saya pernah dulu ya ketika tahun 2000-an sebelum saya di UII saya kerja di perusahaan di Jakarta. Perusahaan di Jakarta itu perusahaan lampu ya. Jadi jam istirahatnya jam 12. Ya. Kemudian kalau saya jam 12 keluar dari pabrik kemudian ikut sholat Jumatan itu biasanya tertinggal. Jadi sudah komat begitu ya. Nah, sehingga saya ya memberanikan diri untuk jam 11:30 sudah keluar dari pabrik gitu ya. Harus bersabar ya. Ada teguran ya harus bersabar dan kita mengutamakan beribadah kepada Allah Ta'ala daripada dunia kerja di pabrik ya. Saya sering diperingatkan karena gara-gara 11:30 bahkan kurang saya sudah berangkat ke pabrik ke masjid ya setiap hari Jumat ini. Ya ini konsekuensi dari ya kita berislam ini ada konsekuensinya ketika kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada tuntutan yang lain maka kita utamakan beribadah kepada Allah Ta'ala, apalagi ini adalah ibadah yang wajib. Nah, dan inilah letak-letak terkadang kesabaran yang lebih itu di tempat-tempat seperti ini. Juga tempat perusahaan kakak saya barusan gitu ya, akhirnya kakak saya juga resign gitu ya, tidak ada tempat sholat ya. Kemudian di situ kalau sholat kemudian yang atasannya tidak menunjukkan ketidaksukaannya. Juga ketika Jumat juga tidak diberi waktu untuk beribadah dengan baik. Artinya boleh keluar setelah jam 12 jam istirahat. Jam rata-rata jam 12 kalau zuhurnya jam 11:30 maka Jumatannya akan tertinggal ya, tertinggal. Dan di Indonesia masih banyak yang seperti itu jamaah sekalian ya. Ketika pabrik itu yang mempunyai non muslim yang tidak punya toleransi maka dibuat peraturan seperti itu. Nah, maka kita harus bersabar. Sabarnya apa? Ya tetap melakukan perintah Allah Ta'ala gitu. Ya, maka mengamalkan ilmu ini harus tetap dengan bersabar. Kemudian berdakwah juga harus dengan sabar. Nah, terkadang apa yang kita sampaikan tidak diterima begitu saja jamaah sekalian. Ya, tetap kita sampaikan dengan baik. Ya, adapun diterima atau tidak itu urusan Allah Ta'ala. Ya. Ya.
mendidik anak harus bersabar. Mendidik anak bagian dari berdakwah Bapak Ibu ya. Dan bahkan itu orang yang paling dekat dengan kita ya, harus dengan sabar ya. Kalau tidak dengan sabar nanti ya malah jadi madharat nanti ya. Anak terkadang kalau dididik dengan tidak sabar, maka dia alergi terhadap kita ya. Alergi terhadap kita dan alergi terhadap kebaikan ya. Sehingga berdakwah dengan kesabaran. Kemudian jamaah sekalian, setelah bersabar ya dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan berdakwah, maka yang kelima kita berteman dengan orang soleh. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Maka jamaah sekalian, maka teman ini sesuatu yang sangat mempengaruhi istiqomah atau tidaknya kita. Sehingga ketika kita memilih teman, ya itu harus hati-hati, ya. Jadi memilih teman harus hati-hati, ya. Pilihlah teman dunia dan di akhirat. Ya, teman bukan hanya di dunia tapi juga teman di akhirat. Ya, jamaah sekalian, seperti ini kita di majelis taklim seperti ini, insya Allah ini jadi teman dunia dan akhirat. Ya, ada banyak keuntungan ketika kita memilih teman sahabat yang soleh. Yang pertama adalah sahabat soleh ini akan selalu menasihati kita apabila kita salah. Ya, inilah sahabat yang sungguhnya. Ya, bukan hanya sahabat bersenang-senang saja atau sahabat yang memuji-muji basa-basi saja. Ya, ada ungkapan Arab yang artinya adalah sahabat sejati itu adalah sahabat yang senantiasa jujur, bukan sahabat yang senantiasa membenarkanmu. Ya, jadi sahabat yang jujur artinya ketika kita salah diingatkan, ya itulah sahabat yang baik. Artinya sahabat dunia dan di akhirat. Tapi ketika kita punya sahabat, ketika kita berbuat salah dibiarkan saja, ini malah bukan sahabat yang baik. Kemudian kita punya sahabat yang baik, yang soleh ini juga akan selalu mendoakan kita. Jadi kita pun kalau mau menjadi sahabat yang baik, juga hendaknya kita mendoakan sahabat kita atau teman kita, ya. Dan doa kita kepada teman kita atau sahabat kita, ketika orang itu tidak mengetahuinya, maka ini adalah doa yang mustajab. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang artinya sungguhnya doa seorang Muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Orang yang mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Teman sekalian, ini adalah doa yang mustajab. Sehingga jangan enggan-enggan, jangan segan, jangan malas untuk mendoakan sahabat kita. Dan tidak perlu sahabat kita mengetahui doa kita kepada sahabat kita. Dan Masya Allah, yang mengaminkan tidak main-main jamaah sekalian. Yakni yang mengaminkan adalah malaikat. Kalau yang mengaminkan malaikat, Masya Allah, ini sangat mustajab. Dan kita pun mendapatkan semisal apa yang kita doakan kepada teman kita tadi. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, teman yang baik adalah artinya akan menular ya ke kita. Ya, sehingga ketika kita berkumpul dengan orang soleh, maka teman kita akan menular ke kita kebaikannya. Ya, bagaimana di yang slide terakhir ini ada hadis terkait dengan nasihat cari teman yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya artinya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu.
dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Artinya jemaah sekalian, ketika kita atau mendapati teman yang baik, insya Allah rakitong sedikit nanti insya Allah Ta'ala akan berefek baik kepada kita. Tapi kalau kita mendapatkan teman buruk, kita pun juga akan mendapatkan efek buruk dari teman buruk kita. Walaupun orang ketong sedikit. Ketong itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, walaupun sedikit ya, itu pasti ada efeknya ke kita. Baik teman baik maupun teman buruk. Kemudian yang keenam, yang terakhir jamaah sekalian, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi kita sudah berusaha berikhtiar agar tetap istiqomah. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali doa terkait dengan masalah istiqomah ini. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami al-huda, petunjuk, takwa, ketakwaan, al-fafa, penjagaan dari maksiat, ya, wal ghina, dan kecukupan, kekayaan dalam hati. Dan juga ada doa Allahumma arhaqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami yang baik kelihatan baik, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya, dan berilah petunjuk kepada kami yang buruk kelihatan buruk, tampakkan itu sebuah keburukan, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalankan. Ya, ini kita doa kepada Allah Ta'ala dengan kesungguhan, insya Allah Ta'ala akan kabulkan dan menjadikan kita seorang yang istiqomah. Demikian jemaah sekalian terkait dengan jalan-jalan menuju istiqomah. Tadi yang pertama adalah menuntut ilmu din, mengkaji ilmu agama, kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu, ya, sedikit-sedikit kita amalkan, ya. Kata Rasulullah SAW, akabul a'mali indallah atwamuha wa inqala. Amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu yang atwam, yang rutin, wa inqala, walaupun itu sedikit tapi rutin jamaah sekalian. Terkadang kalau kita punya target besar, kemudian kita kerjakan, kemudian kita jadi lelah, kemudian kita jadi bosan, kita jadi futur dan tidak istiqomah. Maka kuncinya salah satunya adalah atwamu wa inqala. Jadi rutin walaupun sedikit, ya. Kemudian yang ketiga mendakwahkan ilmu, ya. Menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Kemudian keempat, bersabar dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan berdakwah. Kemudian yang kelima, kita mencari teman yang soleh, teman yang baik, teman yang bersama-sama bisa diajak untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, ya, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Demikian, semoga Allah Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita, dan di akhir hayat kita termasuk pada husnul khotimah. Amin. Demikian Mas Surati, Mas Abu Tamim, waktu dan tempat kami persilakan, kita kembalikan kepada moderator. Oke, Mas Abu Tamim. Ya, baik Pak Tito, saya menggantikan Kang Suradi karena ada sesuatu hal beliau minta saya untuk menggantikan menjadi moderator. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tadi telah dipaparkan tausiah bersama Ustadz Tito Yono mengenai jalan agar tetap istiqomah, mulai dari pengertian mengenai istiqomah, kemudian sampai dengan kiat-kiat dalam menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, Sobat Joglo Dakwah Al-Maskuri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba saatnya kita pada sesi tanya jawab nggih. Masih ada, ini waktunya masih cukup nggih, masih 30 menit lagi. Baik, saya buka penanya 2 orang terlebih dahulu. Boleh langsung nggih buka, langsung tanya di unmute atau melalui chat, kirim pesan, nanti insya Allah akan saya bacakan. Saya buka penanya untuk 2 orang. Boleh langsung raise hand ya. Silakan Bapak Ibu.
Ada? Biasanya Mas Maman. Ya sambil menunggu tuh kan, jadi saya lagi sambil menunggu gitu Ustadz Tito. Ini memang ya kalau kita berbicara mengenai istiqomah itu untuk menjaganya, Masya Allah berat sekali di saat keimanan itu sedang turun, ya istiqomahnya juga itu turun gitu ya. Di saat keimanan kita sedang naiknya, Masya Allah kita itu berada di puncak keistiqomahan. Nah, akan tetapi ini ya, tadi sempat Pak Tito bercerita ya ketika bekerja di sebuah perusahaan gitu. Untuk melaksanakan sholat Jumat, ya harus mengambil waktu lebih awal gitu keluar. Nah, kalau saya sendiri atau terutama kan masih sebagai sapi perah istilahnya bekerja gitu ya, bekerja untuk negara atau untuk orang lain. Nah, seandainya kita itu kan bisa dibilang kita mengambil jatah waktu kita untuk melaksanakan ibadah, sementara kita sendiri itu dibayar karena bekerjanya itu ya, Ustaz Tito. Nah, apakah kita perlu mengganti waktu yang kita gunakan karena misalkan keluar ibadah terlebih dahulu beberapa saat, memajukan lah istilahnya istirahatnya, itu kita ganti waktunya misalkan di akhir kita pulangnya berarti yang harusnya jam 4, karena kita tadi mengambil waktu untuk memajukan ibadahnya, berarti kita menambah waktunya di akhir. Apakah seperti itu atau gimana ya Ustadz Tito menurut pandangan Ustadz Tito? Karena untuk menjaga keistiqomahan tadi itu. Oke, terima kasih Mas Maman. Jadi ada sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Kalau itu ada sesuatu yang wajib ya, yang diwajibkan oleh Allah Taala ya. Sholat Jumat misalkan, sholat Jumat kita terganggu ya, maka kita utamakan sholat Jumat ya. Kemudian bagi pemberi kerja ya monggo didiskusikan lebih baik ya. Artinya kalau memang di kontrak kerja jam istirahatnya jam 12 sampai jam 1, maka nanti didiskusikan kepada pemberi kerja ya, nanti misalkan ada tambah waktu ketika pulang tadi supaya jamnya tidak berkurang, itu saya kira lebih baik. Artinya misalkan pulangnya jam 4, kemudian kita nego dengan pemberi kerja ya 4:30 karena setengah jam tadi keluar terlebih dahulu ya. Namun begitu sebaiknya saya kira karena industri atau pabrik itu ada di Indonesia yang mayoritas Muslim, maksudnya mereka menerapkan toleransi ya. Artinya apa? Ketika Jumat itu ya diberi kesempatan 11:30 boleh boleh keluar ya, boleh keluar. Kemudian saya kira kalau itu industri yang bagus gitu ya, yang dia itu punya toleransi, saya kira tidak perlu untuk menambah kerja. Kalaupun ditambah jam kerjanya juga tidak ada masalah saya kira. Dan bagi yang suatu yang sunnah, maka ya sebaiknya diutamakan yang wajib. Artinya misalkan kita bekerja di sebuah institusi gitu ya, yang mewajibkan kita itu kerja penuh di situ, dan kita tidak boleh meninggalkan kerja dengan alasan suatu yang sunnah, karena kerja itu wajib sesuai dengan kontrak kita. Saya pernah juga mengundang seorang ustadz untuk ceramah ya di tempat saya. Itu beliau bilang, saya terikat dengan tempat kerja ustadz itu ya, sehingga kalau mengundang saya langsung minta izin ke pemberi kerja. Artinya pemberi kerjanya mengizinkan, baru dia bersedia untuk mengisi kajian tempat saya gitu ya. Begitu Mas Maman. Jadi kalau suatu yang sunnah, maka yang kita utamakan yang wajib gitu. Misalkan contohnya begitu ya. Contohnya adalah kita di tempat kerja gitu ya. Harusnya kita kerja, kita itu ngaji Quran misalkan ya. Ngaji Quran itu tidak aksan gitu ya. Karena apa? Waktunya kerja ya kerja kan gitu. Untuk mengerjakan pekerjaan tempat kita bekerja. Nanti mengajinya itu ketika kita
istirahat gitu. Gitu Mas Mawan yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih pencerahannya Ustadz itu. Ya. Baik, Bapak Ibu silakan. Ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Oh ya, Pak Emil Nafan. Nah, silakan Ya, memperkenalkan diri dulu dari mana dan langsung bertanya ke Ustadz itu. Silakan Pak Emil. ya terima kasih Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Nafan, biasa dipanggil Emil, Pak Emil. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Padang, silakan Pak Emil. Ya, jadi ya, yang ingin ditanyakan ke Ustadz itu, yang wajib untuk dituntut itu apakah hanya ilmu agama saja? Jadi tadi di poin pertama tadi ada ilmu tentang agama, apakah hanya tentang ilmu agama saja? Kemudian kalau seandainya kita di masjid, mungkin agak melenceng sedikit ya, di masjid dibuat kajian-kajian tidak hanya tentang ilmu agama, itu diperbolehkan atau bagaimana? Mungkin dua itu saja pertanyaan. Terima kasih Pak Maman. Dan sebelumnya terima kasih Ustadz Tito. Ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Emil. Salam buat keluarga di Padang ya. Langsung saja Ustadz Tito pertanyaannya dijawab. Silakan. Terima kasih Pak Emil ya dari Padang ya, jauh ini ya. Ini beliau teman saya ini dari Malaysia ini. Terkait dengan menuntut ilmu itu memang yang wajib fardhu ain itu adalah ilmu terkait dengan agama begitu ya, fardhu ain. Kita wajib belajar ilmu tentang sholat misalkan, itu fardhu ain. Adapun ilmu terkait dengan ilmu umum gitu ya, orang ada yang mengatakan ilmu dunia untuk kemaslahatan umat itu fardhu kifayah sifatnya. Kalau ada sebagian dari kita sudah menuntut ilmu itu, maka tidak wajib yang lain untuk menuntut ilmu. Sebagai contoh adalah tidak wajib misalkan ada semuanya menuntut ilmu elektro, kan tidak wajib. Tapi kalau sudah ada sebagian untuk menuntut ilmu elektro, misalkan menuntut belajar ilmu kedokteran, nanti untuk kemaslahatan umat, memang itu diperlukan masyarakat, ini sudah cukup ya. Sehingga ini sifatnya adalah fardhu kifayah. Kemudian tadi yang ditanya terkait dengan masjid untuk menuntut ilmu ya. Kalau menuntut ilmu terkait dengan untuk kemaslahatan umat, insya Allah ini bagian dari agama juga ya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan kepada manusia lain, ini bagian dari agama juga dan insya Allah Ta'ala diperkenankan. Wallahu a'lam. Ya, mungkin yang ditanyakan yang tadi, yang pertanyaan kedua itu, tema yang dibahas di masjid apakah boleh tidak melulu keagamaan atau apa? Mungkin begitu ya, Pak Emil ya? Ya, maksudnya temanya gitu. Pak Maman. Kalau di masjid misalnya ada yang buka kajian tapi tidak tentang, misalnya seperti Pak Tito kan itu dari elektro misalnya kan. Nah di masjid dia share tentang ilmu elektro, maksudnya ada kuliah khusus gitu seperti ini. Mungkin begitu Ustadz itu. Dan ada dari pemuda di sana yang berminat seperti itu. Jadi ada space khusus mungkin di 2 kali sepekan seperti itu. Ya. Bagaimana kira-kira pandangan dari Ustadz? Ya tadi yang terpenting adalah itu bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Yang pertama itu lahu, artinya untuk sesuatu yang sia-sia. Terkadang kita ada mungkin acara-acara yang sia-sia, cuma rame-rame dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu memberikan kemanfaatan kepada orang lain dan insya Allah diperbolehkan. Tentu dengan menjaga adab-adab di dalam masjid ya, menjaga adab di dalam masjid. Ya. Misalkan kita di masjid gitu ya,
sharing terkait dengan keilmuan elektro atau kedokteran gitu ya. Dan ini saya kira sangat bermanfaat ya. Dan insya Allah tidak mengapa, wallahu a'lam. Tapi tadi disampaikan terkait dengan jangan sampai lahu, artinya yang kita sampaikan itu sia-sia gitu ya. Ya. Artinya terkadang banyak memang acara-acara itu ya mungkin ya itu sifatnya adalah sia-sia, apa namanya, obrol sana obrol sini, itu yang tidak diperkenankan atau lebih baik tidak di masjid. Tapi begini, kalau ada ruangan yang memang di luar masjid, misalkan ada misalkan di kampus gitu ya, ya mendingan di ruangan kampus gitu ya. Ya, mungkin secara ergonomis juga mungkin lebih nyaman kalau di dalam ruangan, di ruangan tertentu daripada di masjid ya. Gitu. Ya, begitu Pak Emil. Mudah-mudahan puas nggih dengan jawaban dari Ustaz Tito. Ya, terima Baik. kasih. Ya, baik Bapak Ibu semua sobat Joglo Dakwah Al-Maskuri, silakan 2 orang penanya lagi dari ibu-ibu mungkin. Barangkali kalau ibu-ibu malu silakan bisa kirim chat ya, bisa melalui pesan gitu. Oh ya, Ibu Nani ya, Bu Nani silakan, Ibu Nani Pandes. Iya, Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ya. siapa dan dari mana nggih? Silakan Bu Nani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nani, Ustadz. Saya jauh di selatan ini, di Bantul, di Mogiri. Masya Allah. Masya Allah. Jauh ya Bu ya. Jauh Ya, ya. jauh, tapi dekat Dari ini, Pak. pantai selatan. Oke. Ya, Iya, silakan Bu dekat Nani. selatan. Iya, maaf saya terlambat tadi mengikutinya. Mungkin tadi udah dibahas, tapi saya nggak tahu. Saya ini tanya apa artinya istiqomah itu gitu. Terus apa definisinya, karena sering gini semoga kita bisa menjalankan dengan istiqomah gitu ya. Seperti Ya. mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah seperti itu. Nah, apa sih artinya istiqomah itu? Gitu Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Tito. Oke. Istiqomah mungkin Oke. istiqomah menurut orang awam ya, istiqomah menurut yang berilmu. Bisa dijelaskan mungkin Ustaz? Silakan. Oke, matur suwun. Oke. Bu Nani dari Bantul ya. Ya. Ini ada definisi yang sangat bagus dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan istiqomah adalah meniti jalan yang lurus ya, yaitu agama yang lurus dengan tanpa membelok ke kanan atau ke kiri. Artinya ya sudah, kita meniti jalan yang lurus itu sesuai syariat gitu ya, tanpa membelok kanan dan kiri. Dan istiqomah ini mencakup semua ketaatan yang lahir dan batin dan meninggalkan semua yang perkara yang dilarang. Artinya taat terus menerus itu istiqomah Bu. Dalam bahasa apa namanya, bahasa kita mungkin mudahnya taat terus menerus gitu ya. Itu istiqomah. Nah, bisa terus menerus itu dengan cara salah 6-nya sudah saya sampaikan tadi, dari kita belajar, kemudian sampai kita mencari teman yang baik dalam rangka untuk bersama-sama menjaga istiqomah ini. Jadi taat terus menerus ya Bu ya, istiqomah itu ya. Iya, Pak. Kemudian ya apa namanya, terkait dengan konsekuensi la ilaha illallah juga ditaati, misalkan, itu istiqomah gitu ya. Kemudian tadi ada husnul khotimah juga. Husnul khotimah itu ya di akhir itu husnul ya. Jadi di akhir itu baik gitu ya. Jadi meninggal dalam keadaan baik itu husnul khotimah. Terkadang husnul khotimah itu bukan hanya meninggal Bu, jabatan juga gitu. Ketika sudah mau selesai, semoga jabatannya husnul khotimah. Artinya ketika di akhir-akhir meninggalkan sesuatu yang baik gitu ya. Oh iya. Ketika biasanya konteksnya dalam, kalau kita biasanya di masyarakat biasanya konteksnya dalam ini ya, hidup kematian gitu ya. Jadi ketika kita sudah mau meninggal itu, maka di akhir itu
kita berbuat kebaikan gitu, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita di akhir itu dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka namanya su'ul khotimah. Jadi akhir kita itu jelek gitu ya. Padahal al-amalu itu bikhawatim ya. Amal itu di akhirnya gitu. Sehingga kita jaga terus supaya sampai di akhir nanti itu baik gitu ya. Maka tadi kuncinya adalah istiqomah itu. Jangan sampai ketika kita naik turun imannya, pas meninggal itu turun ya. Ya kita naudzubillah kalau ketika pas meninggal turun, kemudian pas turun itu kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala atau tidak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah alam bisawab. Ya. Terima kasih, Tat. Terima Ya, kasih. oke. Mudah-mudahan puas nggih Bu Nani atas Ya. jawaban Ustadz itu. Nggih. Ya. Baik, Bapak Ibu jamaah Joglo Dakwah Al-Masguri, silakan masih ada waktu nggih. Satu orang penanya lagi. Silakan. Boleh dikirim melalui pesan singkat, boleh. Cukup? Sudah cukup, Mas. Oh, sepertinya sudah cukup. Baik. Sepertinya sudah cukup nggih untuk sesi tanya jawab ini. Lanjut pada acara yang terakhir adalah penutup. Namun sebelum ditutup ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan ya mengenai kegiatan kemuhammadiyahan di Ngaglik. Yang pertama untuk materi ini ya, barangkali Bapak Ibu ada yang kelewat atau ingin menonton ulang, insya Allah akan ditayangkan rekamannya, begitu ya Ustadz Tito, di channel YouTube. Nah, nanti insya Allah akan ada, biasanya Ustadz Tito membagikan, men-share link channel YouTube-nya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah di Ngaglik ini ada program untuk penggalangan dana pengadaan ambulans. Nah, barangkali Bapak Ibu berkenan memberikan atau menyumbangkan sebagian hartanya untuk pengadaan tersebut, silakan. Insya Allah kami akan tampung dan insya Allah akan kami salurkan untuk pengadaan ambulans di Kapanewon Ngaglik ini. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah juga PCPM Ngaglik sudah mengadakan kegiatan tapak suci. Nah, bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya, putra-putrinya ingin ikut tapak suci, silakan bisa datang ke Joglo Dakwah Al-Masguri. Di depannya ada lapangan Klidon. Di sana insya Allah setiap hari Ahad, ba'da asyar, ada kegiatan tapak suci. Dan juga bisa diikuti oleh Bapak Ibu karena di sana tidak hanya tapak suci untuk anak-anak, tapi juga ada tapak suci untuk dewasa, itu dengan tapak suci praktis nih, jadi bukan dari dasar. Dan selanjutnya juga insya Allah besok masih ada kajian ya Bapak Ibu, ba'da maghrib tafsir Juz 30 bersama Ustadz Talkis ya Ustadz itu ya. Insya Allah nanti akan di-share kembali linknya. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya untuk pengumumannya, dan kita tutup acara ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalui pada acara ini, pada acara majelis taklim ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti mudah-mudahan kita mengaplikasikannya, terutama mengenai bab istiqomah ini. Karena tidak hanya rindu yang berat kalau menurut Dilan, istiqomah juga itu sangat berat. Dan tetap istiqomah dalam pengajian ini dalam rangka memelihara keistiqomahan tersebut. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan, pantengin terus pengajian di Joglo Dakwah Al-Masguri. Insya Allah kita tetap istiqomah. Bukan begitu ya Ustaz itu semuanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika ada kekurangan. Atur nuhun sangat Bapak Ibu. Waalaikumsalam.